Ezra memegang tangan Kina dan meletakkannya di telapak tangan. Jika kamu mengatakan bahwa tubuhmu sudah membaik, maka aku akan terus menagih utang. Kina yang akhirnya tanggap malah ketakutan hingga segera menarik kembali tangannya, kemudian berkata dengan marah dan wajah memerah. Ezra, dasar kamu pria bajingan, kamu selalu berpikir untuk menyiksa aku. Utang memang harus dikembalikan, ini merupakan hal yang benar dan pantas, bagaimana mungkin merupakan pria bajingan? Ezra berkata dengan percaya diri, aku masih mengandung bayi. Kamu yang sebagai seorang suami, kamu seharusnya berempati padaku. Kina, aku sudah sangat berempati padamu. Kamu harus tahu bahwa aku merupakan seorang pria yang normal. Kemudian aku selalu bersama dengan wanita yang aku sukai. Setiap harinya aku tidak sabar ingin menggertak kamu dengan ganas. Apalagi, sekarang aku hanya menyuruh kamu untuk membantu aku dengan menggunakan tangan. Ini pasti tidak akan melukai bayi. Ezra berkata sambil melepaskan tali pinggangnya dengan tenang. Coba pikirkan bahwa kamu terus berbaring di ranjang untuk memulihkan diri. Kamu sama sekali tidak melakukan banyak olahraga. Kebetulan aku bisa membantu kamu untuk meningkatkan jumlah latihan kamu. Ini juga bermanfaat untuk pemulihan tubuhmu. Kina diam-diam bersenandung. Kina tidak akan percaya dengan kejahatan Ezra. Setiap kalinya mempermainkan Kina. Jadi setiap kalinya setelah selesai berhubungan, orang yang sangat lelah tetap merupakan Kina. Tidak, aku merasa bahwa tubuhku masih belum membaik. Kina menolak dengan sangat tegas. Gerakan Ezra menjadi berhenti, kemudian berkata dengan nada yang menyesal. Baiklah, kalau begitu, jika kamu merasa tubuhmu masih belum membaik, besok kamu tidak bisa keluar dari rumah sakit. Lebih baik tinggal di rumah sakit beberapa hari lagi. Ezra, kamu mengancam aku? Kina sangat marah hingga menggertakkan giginya, kemudian memelototi Ezra. Lalu apakah kamu sudah diancam olehku atau tidak? Ezra bertanya. Jika aku tidak diancam olehmu, apakah aku masih mempunyai pilihan yang lain? Kina memelototi Ezra sambil berkata dengan marah. Tidak ada. Satu-satunya pilihan yang bisa kamu pilih adalah membantuku. Ezra ingin berkata, begitu hal yang sudah diputuskan olehnya, maka tidak bisa diubah lagi. Kemudian yang bisa dilakukan oleh Kina adalah menuruti keinginannya dengan patuh, jangan membuat perlawanan dan perjuangan yang tidak berdaya. Setelah mematikan lampu, adegan yang harus dibayangkan oleh diri sendiri keesokan harinya. Saat bangun, Kina merasa lengannya sedikit pegal dan tidak nyaman. Oleh karena itu, Kina memarahi pria yang merupakan pelaku utama itu di dalam hati. Setelah menanyakan kondisi tubuh Kina kepada dokter, Ezra yang berjalan masuk ke bangsal dari luar kebetulan melihat Kina sudah membuka matanya. Sudah bangun, sudut bibir Ezra mengeluarkan sedikit senyuman yang polos. Belum bangun, setelah berkata, Kina menarik selimut untuk menutupi wajahnya. Begitu melihat perilaku Kina yang imut dan kekanak-kanakan, Ezra berkata dengan tenang, jika belum bangun, kamu tidur sebentar lagi. Setelah cukup tidur, kita baru membuat surat untuk keluar dari rumah sakit. Ezra menyadari bahwa Kina sangat suka menyembunyikan diri sendiri di dalam selimut, mungkin saja ini merupakan hobi Kina. Tidak peduli apakah itu marah, malu, sombong, atau sedih, selama berada di atas tempat tidur, Kina akan menyembunyikan diri sendiri di dalam selimut. Setelah mendengarkan ini, Kina yang ada di dalam selimut tiba-tiba membuka selimut, kemudian menatap Ezra dengan tatapan sedikit senang. Kamu bilang aku sudah bisa keluar dari rumah sakit? Aku baru saja pergi untuk bertanya kepada dokter. Mengingat bahwa kamu tinggal di rumah sakit beberapa hari ini, kamu terus berkelakuan baik dan menjalani pengobatan dari dokter, sehingga kamu bisa pulih dengan sangat baik. Jadi, Ezra berpura-pura terdiam dengan misterius. Setelah melihat Kina yang sedikit gugup hingga menahan napas, Ezra baru berkata lagi, kamu sudah bisa keluar dari rumah sakit, kamu sudah diperbolehkan pulang ke rumah untuk memulihkan diri. Kina sangat senang hingga ingin melompat, tapi begitu teringat bahwa dirinya sendiri masih mengandung, Kina langsung menahan diri. Lenganku sangat pegal.
Cepat memijat lenganku. Kina mengulurkan lengannya yang pegal ke depan Ezra dengan penampilan kasihan. Karena sebelumnya Ezra pernah memijat untuk Kina. Kina tahu bahwa kemampuan Ezra dalam memijat sangat terampil dan juga sangat efektif. Bagaimanapun juga ini disebabkan oleh dirinya sendiri. Ezra tidak mengatakan apa-apa. Ezra langsung duduk di tepi tempat tidur dan membantu Kina untuk memijat lengannya dengan serius. Kina menusuk lengan Ezra dengan menggunakan jari tangan yang lain, kemudian bernegosiasi dengan Ezra dengan nada yang tegas dan serius. Ezra, kedepannya kamu tidak boleh menyiksaku lagi. Apakah kamu sudah tahu? Kekuatan fisik terlalu buruk, Ezra perlahan-lahan mengatakan penilaiannya. Apa? Kina tampak bingung. Ezra mengangkat kelopak mata dan melirik Kina, kemudian berkata, "Aku bilang kekuatan fisikmu terlalu buruk. Kedepannya, kamu harus berolahraga lebih banyak, apalagi kamu masih berutang padaku sebanyak 21 kali. Jika kamu berolahraga lebih banyak, kedepannya kamu tidak akan merasa lenganmu pegal lagi." Kina, pria ini benar-benar merupakan pria yang jahat. Seorang pria dengan karakter moral yang sangat buruk dan perilaku tercela seperti binatang. Begitu melihat Kina sudah menahan diri hingga wajah memerah dan tidak berbicara, Ezra berinisiatif untuk mencari topik pembicaraan. "Aku merasa kamu mungkin memarahi aku di dalam hati." "Aku memang memarahi kamu di dalam hati. Kenapa?" Kina berkata dengan nada yang memprovokasi. "Apa yang kamu marah? Katakan padaku." Ezra berkata dengan nada yang menyemangati. Kina mendengus dan tidak mengatakan apa-apa. "Aku tidak akan marah, katakan saja." Ezra berkata lagi. Kina malah menoleh dan melirik Ezra selama beberapa detik, kemudian berkata sambil tersenyum cerah, "Aku memarahi kamu merupakan pria yang jahat, pria dengan karakter moral yang sangat buruk dan perilaku tercela seperti binatang. Hanya tahu untuk menyiksaku." Ezra terlihat seperti pria yang sangat ganteng saat berpakaian rapi, tapi setelah melepaskan pakaian, Ezra benar-benar merupakan seekor binatang yang menakutkan. Ezra bergumam sejenak. Sudut bibir terangkat dan membentuk senyuman yang jahat. Suara membawa nada yang berbahaya. "Ini merupakan kehormatan besar bagiku karena bisa menjadi pria yang jahat, pria dengan karakter moral yang buruk dan perilaku tercela seperti binatang di dalam hati istriku. Setelah itu, aku pasti akan berusaha untuk mengembangkan dua kalimat ini, kemudian menerapkannya sampai akhir. Pasti tidak akan mengecewakan istriku." Kina, begitu mendengar perkataan Ezra, kenapa Kina merasa mempunyai semacam ilusi yang mencari kematian? Apakah ini merupakan ilusi? Iya, pasti merupakan ilusi. Sebentar lagi, setelah mengemasi barang dan membuat surat untuk keluar dari rumah sakit, Ezra menelepon ke rumah Okto, kemudian memberitahukan mereka secara ringkas dan komprehensif. Kina sudah keluar dari rumah sakit dan akan kembali ke markas. Kemudian tidak peduli dengan oposisi dan protes dari anggota keluarga Okto lainnya, Ezra langsung mengakhiri panggilan dengan tegas. Ezra membawa Kina kembali ke markas. Bibi Nam sudah menerima panggilan masuk dari majikan di pagi hari. Dikatakan bahwa nyonya muda kedua akan pulang hari ini. Jadi Bibi Nam sudah menyiapkan semeja makanan yang bergizi untuk wanita hamil, kemudian menunggu majikannya pulang. Begitu mendengar suara mesin mobil dari luar, Bibi Nam segera menyeka tangannya dan berjalan keluar dari dapur, kemudian pergi untuk membuka pintu. "Tuan muda kedua, nyonya muda kedua." Bibi Nam menyambut dengan wajah penuh senyuman ramah dan senang, sepenuhnya tidak memperhatikan Judith yang ikut di belakang mereka. Tidak bertemu untuk sementara waktu, perut nyonya muda kedua sudah menjadi sangat besar. Begitu teringat bahwa nona muda atau tuan muda akan dilahirkan dalam waktu lebih dari sebulan lagi, Bibi Nam sangat senang hingga tidak bisa merapatkan mulutnya. Sudah lama tidak ada suara anak yang bermain ribut di keluarga Okto. Setelah bayi di dalam perut nyonya muda kedua dilahirkan, keluarga Okto pasti akan berubah menjadi sangat ramai. Ezra mengangguk dengan polos, kemudian berkata, "Kamu pergi masak saja. Nyonya muda kedua pulang ke sini tanpa makan terlalu banyak di pagi hari." "Tuan muda kedua, nyonya muda kedua, mohon tunggu sebentar."
makanan akan segera disajikan. Setelah selesai menjawab, Bibi Nam segera berbalik badan dan berjalan ke dapur untuk bekerja. Ezra memegang tangan Kina dengan erat, tidak membiarkan Kina berjalan terlalu cepat karena merasa senang. Ezra memperingatkan lagi, "Kina, dokter mengatakan bahwa kamu tidak boleh berjalan terlalu cepat." "Oha." Kina memperlambat langkah kakinya dengan patuh. Kina berjalan ke sofa dan duduk. Dengan cepat Bibi Nam menyajikan beberapa makanan lezat dan bergizi ke atas meja. "Tuan muda kedua, Nyonya muda kedua, silakan makan dulu. Masih ada sup di dapur yang harus menunggu beberapa menit lagi. Aku akan menumis sayuran lagi, dan akan segera siap." Tidak lama kemudian, Bibi Nam menyajikan sup yang sudah selesai dimasak. Sekarang baru memperhatikan Judith yang berdiri di sebelah. "Tuan muda kedua, siapa nona ini?" Bibi Nam bertanya pada majikannya dengan bingung. "Judith, orang yang datang ke sini untuk menjaga nyonya muda kedua." Setelah mendengarkan ini, Ezra menjelaskannya secara ringkas dan komprehensif. Bibi Nam sudah sedikit tua. Sekarang Kina juga berada di trimester ketiga. Banyak hal mungkin akan sangat menghabiskan tenaga jika membiarkan Bibi Nam untuk melakukannya. Di sisi lain, Judith juga bisa selalu melindungi Kina, biar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Meski mengatakan bahwa pasukan khusus Wolves menegakkan keamanan yang sangat ketat, tapi bagi Ezra yang merupakan pemimpin di dalam pasukan khusus, ini merupakan hal yang sangat mudah untuk membiarkan Judith masuk dengan identitas sebagai pelayan. "Baik, saya sudah tahu." Bibi Nam menjawab dengan hormat, kemudian berbalik badan dan berkata pada Judith, "Nona Judith baru saja tiba di sini. Tentu saja masih ada banyak tempat yang sangat asing. Biarkan saya memperkenalkannya kepada Anda saja." "Anda cukup memanggil saya Judith saja." Judith berkata dengan nada yang acuh tak acuh. Mata melihat ke arah Ezra. Setelah melihat bahwa Ezra mengangguk tanpa mengatakan apa-apa, Judith baru berjalan pergi dengan Bibi Nam. Kina menyadari bahwa dirinya sendiri sudah lama tidak makan hingga merasa begitu puas. Ini sama sekali bukan karena makanan selama rawat inap tidak lezat, tapi kebalikannya, keluarga Okto menggunakan metode tidak konvensional untuk menyuruh koki membuat makanan yang bergizi untuk Kina. Kemudian dokter mengatakan bahwa tidak perlu terlalu bergizi, sehingga keluarga Okto juga menyerah. Tapi setiap harinya tinggal di rumah sakit, tentu saja hati akan merasa sedikit tertekan. Kemudian suasana di rumah sakit tidak sesantai di rumah, setidaknya juga akan memengaruhi nafsu makan. Setelah makan 2 mangkuk nasi dan 1 mangkuk sup, Kina baru meletakkan peralatan makan. "Ezra, aku menyadari bahwa aku sudah makan terlalu kenyang." Kina duduk di sofa dengan sepasang tangan memegang perut, kemudian berkata pada pria yang ada di sebelah, Aku sudah melihat." Ezra menjawab dengan membawa senyum di dalam mata. Ezra menatap seluruh tubuh Kina. Kina menyadari bahwa tatapan Ezra sedikit membuat orang merasa takut. Kina segera menegakkan tubuhnya dan mengeluarkan ekspresi wajah yang waspada. Kenapa kamu melihatku dengan tatapan seperti ini?" "Aku pernah mendengar orang lain mengatakan bahwa wanita hamil akan menjadi gemuk. Kenapa kamu tidak gemuk?" Pandangan Ezra terus jatuh pada tubuh Kina, kemudian berkata dengan ekspresi wajah yang serius. Setelah mendengar Ezra berkata seperti ini, Kina tiba-tiba berkata dengan sedikit bangga, "Bukankah ini lebih baik? Karena tidak gemuk, jadi aku tidak perlu diet setelah melahirkan." Setelah Kina hamil, selain perut yang menjadi besar dan payudara yang sedikit membesar, bagian yang lain sama sekali tidak membesar, bahkan semua tanda fisik kehamilan sudah mencapai standar. Pembengkakan di tangan dan kaki juga akan menghilang dalam waktu 1 jam. "Diet apaan? Bahkan jika kamu benar-benar menjadi gemuk, kamu tidak perlu menurunkan berat badan. Apakah kamu sudah mendengarnya?" Begitu mendengar satu kata, diet, Ezra segera berkata dengan nada yang sangat tegas. Sebelumnya, Kina menjadi kurus karena reaksi kehamilan yang parah. Kemudian, Ezra berusaha untuk memberi makan kepada Kina. Tapi karena ada banyak masalah yang terjadi dalam waktu dekat-dekat ini, Kina terus tidak gemuk.
Tapi, begitu melihat nafsu makan Kina cukup baik hari ini, Ezra tiba-tiba membuat keputusan di dalam hati. Kedepannya menyuruh Bibi Nam menggunakan metode tidak konvensional untuk membuat makanan yang bergizi dan lezat untuk Kina, memanfaatkan waktu sebelum melahirkan, berusaha untuk membuat Kina menjadi gemuk. Setelah melihat tatapan Ezra yang mengerikan, Kina tidak tahan lagi dan gemetar kedinginan. Apakah pria ini merencanakan sesuatu yang tidak boleh dibocorkan lagi? Ezra, apa yang kamu pikirkan? Kina mendekati Ezra, kemudian bertanya sambil tersenyum tidak berbahaya. Aku sedang memikirkanmu. Ezra hanya menjawab dengan setengah kebenaran. Ezra sama sekali tidak memikirkan Kina. Intuisi Kina mengatakan bahwa Ezra tidak hanya memikirkannya begitu sederhana. Setelah melihat tatapan Ezra yang membuat dirinya sendiri merasa sedikit merinding, Kina menebak bahwa Ezra mungkin memikirkan sesuatu yang jahat lagi. Jadi di pagi hari lusa, setelah membangunkan Kina, Ezra memberitahukan Kina bahwa dirinya sendiri memanggil dokter militer datang ke sini untuk melakukan pemeriksaan kehamilan untuk Kina. Kina teringat bahwa saat dirinya sendiri dirawat di rumah sakit, setiap harinya dokter akan datang untuk memeriksa kondisi pemulihannya. Oleh karena itu, saat menghadapi perkataan Ezra, Kina sepenuhnya tidak memiliki sedikit pun kecurigaan. Setelah melakukan pemeriksaan kelahiran, Ezra bertanya pada dokter militer dengan ekspresi wajah yang acuh tak acuh tetapi sangat megah, bagaimana dengan kondisinya? Jawab Letnan Jenderal, Nyonya Letnan Jenderal pulih dengan sangat baik, karena sebelumnya mengalami pendarahan vagina, maka perlu istirahat di atas tempat tidur hingga melahirkan, tapi juga harus turun dari tempat tidur untuk berolahraga dengan jumlah yang sesuai, tidak boleh melakukan olahraga yang berat, seperti berjalan terlalu cepat, apalagi melompat, serta tidak diperbolehkan untuk berhubungan seks. Dokter militer itu melirik atasan dengan tatapan hati-hati, kemudian berkata sesuai dengan perintah atasan sebelumnya. Kemudian bagi seorang wanita hamil, Nyonya Letnan Jenderal sudah terlalu kurus. Demi menghindari kekurangan gizi pada janin, Nyonya Letnan Jenderal disarankan untuk makan sebanyak mungkin, tapi juga tidak perlu terlalu bergizi. Jika terlalu bergizi, tubuh mungkin tidak sanggup untuk menerimanya. Letnan Jenderal mengatakan bahwa dirinya sendiri berharap istrinya bisa menaikkan berat badan sekitar 5–7,5 kg. Meski melihat bahwa Nyonya Letnan Jenderal sedang hamil, tapi tubuhnya tetap sangat bagus. Oleh karena itu, sesuai dengan permintaan Letnan Jenderal, jika menaikkan berat badan sekitar 5–7,5 kg, ini sama sekali tidak akan memengaruhi istrinya dan bayinya. Begitu mendengar bahwa bayi mungkin akan kekurangan gizi, Kina tiba-tiba menjadi sedikit gugup. 2 hari yang lalu, Kina masih bangga bahwa dirinya sendiri tidak gemuk, tapi sekarang dokter mengatakan bahwa Kina terlalu kurus, kemungkinan besar akan memberi dampak yang buruk pada bayi. Dokter, kalau begitu aku hanya perlu makan lebih banyak, kan? Apakah masih harus makan yang lain? Kina segera bertanya. Iya. Yang penting makan lebih banyak, bagaimanapun juga wanita hamil tidak bisa makan obat-obatan dengan sembrono, jadi hanya bisa menambah nutrisi melalui makan. Tapi Nyonya Letnan Jenderal jangan memiliki beban psikologis, sehingga memaksa diri sendiri untuk makan lebih banyak, yang penting mempertahankan keseimbangan saja. Dokter militer berkata dengan suara lembut. Dokter militer merasa tugas yang diberikan oleh atasannya ini sedikit sulit, membiarkan Nyonya Letnan Jenderal makan lebih banyak dengan patuh, sehingga mencapai rencana Letnan Jenderal yang ingin membuat istrinya menjadi gemuk, tetapi tidak boleh membiarkan Nyonya Letnan Jenderal memiliki beban di dalam hati. Dengar-dengar Nyonya Letnan Jenderal bernama Kina, penampilannya memang sangat polos seperti seekor kelinci putih. Ini membuat dokter militer merasa bahwa dirinya sendiri memiliki semacam perasaan yang membantu pelaku kejahatan seperti Letnan Jenderal. Hati nuraninya sedikit tidak tenang. Setelah itu, Kina mengajukan beberapa pertanyaan lagi kepada dokter militer. Dokter militer terus memberitahukan Kina agar tidak memiliki beban psikologis. Kemudian Ezra juga mulai berbicara.
ini baru membuat Kina tidak bertanya lagi. Setelah mengantar dokter militer, Ezra menyuruh Kina untuk duduk di sofa, kemudian berkata dengan nada menghibur, "Kina, bukankah dokter sudah menyuruhmu untuk tidak memiliki beban psikologis? Lakukan apa yang biasanya kamu lakukan. Jika terlalu banyak beban, itu malah akan berlawanan dengan apa yang diinginkan. Selain itu, coba kamu lihat, tidak peduli sebelum atau sesudah melahirkan, banyak selebriti dan wanita yang berkelas tinggi juga mempertahankan tubuh mereka dengan sangat baik. Bukankah anak mereka juga sangat sehat? Kamu jangan terlalu banyak berpikir lagi. Kedepannya aku akan makan lebih banyak. Saat melahirkan, mungkin bayi juga akan gemuk, itu jauh lebih baik daripada kecil." Setelah mendengar penghiburan dari Ezra, Kina merasa lebih nyaman, tapi tetap memutuskan bahwa kedepannya akan makan lebih banyak dan menaikkan berat badan. Pada akhirnya, Ezra memberitahu Bibi Nam bahwa kedepannya akan lelah dalam memasak. Bibi Nam harus memasak beberapa masakan yang lebih bergizi daripada sebelumnya. Ezra mengatakan bahwa dokter bilang nyonya muda kedua terlalu kurus, jadi harus menambah nutrisi. Tentu saja Bibi Nam sangat bersedia untuk melakukannya, karena Bibi Nam juga merasa nyonya muda kedua terlalu kurus, jadi harus makan lebih banyak. Anak yang akan dilahirkan baru bisa gemuk dan putih. Oleh karena itu, langkah pertama dari rencana Tuan Muda kedua untuk menaikkan berat badan nyonya muda kedua sudah berhasil.